Halo, balik lagi di Clipper Bay TV. Oke, kali ini gue bakal bahas mengenai satu case yang berbeda daripada sebelumnya. Gue gak bakal bahas tentang cukur rambut, gue gak bakal bahas tentang dicukur, gue gak bakal bahas tentang event-event percukuran. Kali ini gue bakal bahas apa? Gue bakal bahas bagaimana gue bertahan dan menumbuhkan kembali rambut kepala gue yang botak. I don't understand it. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel again. Sebelum itu, karena konten ini gratis, subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di tahun 2016 gue sempat mengalami kebotakan. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, seberapa penting sih kesehatan rambut bagi kalian? Penyakit ini atau gejala kebotakan ini dapat menyerang pria ataupun wanita, tapi pada umumnya ini sering kali terjadi pada pria yang lanjut usia atau bahkan masih muda. Jadi sebelumnya gue mau cerita dulu. Pada tahun 2016 gue sempat mengalami kebotakan. Awalnya sih gue kira cuma karena dia bentuknya tuh kayak titik kecil gitu di bagian sebelah sini. Di bagian sini gua punya titik kecil gitu yang gua anggap ya udahlah biasa aja. Namun ternyata semakin lama itu makin melebar sampai hampir semua rambut bagian samping ini gua nggak ada. Sampai akhirnya gua tato bagian sini hampir semuanya. Makanya kurang lebih 1 tahun itu gua panjangin rambut gue. Biar apa? Biar nutupin malu, karena ini aib dong. Buat laki-laki tuh kebotakan yang nggak umum. Kebotakan ini namanya alopecia areata. Apa sih alopecia areata? Alopecia areata itu adalah kerontokan yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang folikel rambut yang merupakan sumber dari kehidupan rambut. Kebotakan dapat terjadi sementara atau bahkan bisa lebih lama. Ya, kebotakan yang gue alami ini merupakan alopecia areata, yaitu bisa disebut botak koin. Pada umumnya botak ini merupakan berbentuk koin. Hati-hati jika kalian menemukan bagian kepala kalian ada botak sebesar koin, jadi hati-hati. Kondisi ini pada umumnya berkaitan dengan stres, perubahan hormon, pemakaian obat tertentu, hingga indikasi suatu penyakit. Namun demikian, kerontokan yang berlebih dapat juga disebabkan oleh kondisi medis yang lain, seperti infeksi pada kulit kepala akibat jamur, penurunan berat badan yang lebih dari 9 kg, stres, proses kimia di salon seperti pewarnaan rambut atau pelurusan rambut, dan pola gizi seperti protein, nutrisi, dan zinc. Jadi banyak faktor yang menyebabkan alopecia areata terjadi pada kepala kalian. Hati-hati. Betul ya, penyakit alopecia ini terbagi menjadi 3. Alopecia areata, alopecia totalis, dan alopecia universalis. Alopecia areata kecil seperti koin, titik kecil di kepala kalian. Alopecia totalis biasanya terjadi pada kebotakan di bagian tengah rambut atau di bagian jidat semakin ke atas. Dan terakhir, alopecia universalis, kebotakan yang terjadi pada keseluruhan kepala. Namun yang gue alami adalah alopecia areata ini cukup memalukan karena kita nggak tahu dia bakal tumbuh di mana. Jadi yang gue alami ini dia tumbuh di bagian kiri. Kebotakannya aneh. Gue tuh sengaja panjangin rambut untuk nutupin bagian botak ini. Jadi nggak banyak banget sejarah, foto, video atau apapun itu tentang gue botak, karena gue sangat malu. Menurut American Academy of Dermatology, kebotakan yang sering terjadi ini adalah kebotakan alopecia areata. Ingat, alopecia areata, dan sering terjadi pada lelaki dewasa atau bahkan sekarang anak muda. Yang gue bilang tadi banyak faktor, mungkin bisa stres atau yang lainnya. Jadi hampir 1 tahun lebih gue mengalami kebotakan itu, dan hampir 1 tahun juga gue memanjangkan rambut gue untuk menutupi bagian kiri gue. Gue sempet konsultasi juga sama teman gue dokter, dan sedikit banyaknya dia mengerti tentang perihal rambut ini. Jadi gue
konsultasi sama dia sampai akhirnya dia menyarankan gue untuk suntik hormon. Ya, suntik hormon bukan solusi buat gue pada saat itu. Lo tahu kan harganya. Makanya gue ngambil solusi untuk mengkonsumsi vitamin alami lah, karena teman gue menyarankan coba aja deh lu pakai biotin atau sekarang ada yang minoxidil gitu kan. Gue punya contohnya, jadi ini minoxidil obat oles yang di luar, biotin yang 7.500 mikrogram. Sebetulnya sih biotin ada yang 5.000 mikrogram, ada yang 7.500 mikrogram atau bahkan 10.000 mikrogram. Dan yang 10.000 mikrogram itu katanya bisa nge-boosting karena kadarnya lebih tinggi kan, 10.000 mikrogram. Jadi biotin ini atau vitamin B7 ialah vitamin yang larut air atau bisa disebut juga vitamin H. Vitamin ini memiliki peran yang sangat besar dalam reaksi biokimia. Biotin banyak digunakan untuk pemulihan tubuh dari penyakit. Sumber utama biotin antara lain berasal dari daging, kuning telur, dan pisang. Jadi kurang lebihnya selama setelah 1,5 tahun gue mengalami kebotakan ini, akhirnya gue budain si biotin dan minoxidil ini. Gue teratur menggunakan minoxidilnya cuma 1 bulan karena kayaknya gue nggak punya waktu untuk ngoles deh. Distant mengkonsumsi biotin ini, jadi setiap hari 1. Betternya sih lebih baik diminum. Biotin ini obat minum ya. Yang penting konsisten untuk menggunakannya karena biotin ini merangsang kembali kekurangan biotin dari dalam, yang mana folikel rambut kalian akan dirangsang kembali oleh biotin ini. Lain hal dengan minoxidil. Minoxidil merangsang dari luar. Jadi yang gua konsumsi selama kurang lebih 5 bulan sampai akhirnya bagian botak di kepala gue yang gua tato ini tumbuh lagi. Gue nggak sadar bahwasannya rambut yang botak gue ini udah tumbuh. 1,5 tahun gue, 1,5 tahun gue malu akibat botak ini terobati kurang lebih hanya dengan 5-6 bulan gue konsumsi biotin dan teratur makan pisang. Jangan lupa biotin alami terdapat dari daging, kuning telur, dan pisang. Jadi gue sih lebih sering ke makan pisang sih, jadi kayak dessert gitu, habis makan gue makan pisang. Nah itu biotin alami. Kalau lu mungkin bisa coba kuning telur lu banyakin atau lu sering makan daging ya selalu. Tapi kalau gue yang gue jalani selama 5 bulan gue menyembuhkan kebotakan gue ini, gue makan pisang dan konsumsi biotin pil ini. Jadi mudah-mudahan, jadi untuk kalian yang mungkin mengalami hal-hal kebotakan seperti gue ini, alopecia areata atau botak koin ini, mungkin case gue ini dapat membantu kalian untuk menyembuhkan. Jadi gue ini salah seorang botak survivor bisa dibilang, karena gue berhasil sembuhkan kembali kebotakan gue. Pada akhirnya gue bisa bergaya suka gue, bisa potong rambut pendek, rapi, nggak kayak dulu gue gondrong, berantakan untuk menutupi aib gue adalah botak dulu. Oh iya, untuk satu lagi, karena faktor kebotakan ini yang gue alami akibat gue stres, hati-hati, jangan terlalu stres, jangan overthinking. Jadi gue gak tau lah, semua orang punya masalah masing-masing. Saran gue cuma jangan terlalu pikirkan sehingga menjadi beban buat kesehatan kalian, buat lingkungan kalian, dan buat rambut kalian. Jadi hati-hati. Mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan channel gue selalu bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan juga kalian yang frustasi dengan kebotakan di kepala bisa punya semangat lagi untuk ada titik terang lah, wah gue bakalan tumbuh lagi nih rambut dengan cara yang mungkin gue jelaskan tadi. Jadi cukup sampai situ aja. Well, my hair is grow back. Dadah.